Halo Sobat Panji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Puskesmas Polowijen lebih dekat. Perkenalkan, saya Silvi dari Puskesmas Polowijen. Saya di sini di bidang promosi kesehatan akan menemani Sobat Panji selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh gawai pada kesehatan mata anak. Di sini sudah ada narasumber kita. Selamat pagi, dokter. Pagi Mbak Sylvie, apa suara saya Iya. terdengar Mbak? Bagaimana, dokter? Apa suara saya terdengar? Oh ya, suaranya sudah jelas, dokter. Iya, Ya, sebelum itu terima mungkin kasih. nggih. Ya Mbak. Nggih. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini yaitu dengan Dokter Lely Retno Wulandari. Beliau ini merupakan dokter spesialis mata konsultan anak di Rumah Sakit Saiful Anwar. Nggih, dokter. Iya Mbak. Oke, bagaimana kabarnya dokter? Sehat? Alhamdulillah baik. Mbak Sylvie bagaimana sama teman-teman di Puskesmas? Baik semua? Alhamdulillah kami semua sehat dokter. Masih banyak yang vaksin Mbak? Iya masih banyak. Kebetulan kalau hari Sabtu untuk vaksinasi libur dokter. Oh vaksinnya kalau Sabtu libur ya. Sekarang siapa yang divaksin Mbak? Sekarang untuk sasarannya masih pelayanan publik dokter. Oh, guru-guru sudah Nah, selesai? kemarin ini kami kedatangan dari Yayasan Widya Tama. Jadi mulai Iya. dari dosen sampai guru-guru kemarin mengikuti vaksin di Puskesmas Polowijen. Oh iya iya. Kok saya yang nanya-nanya ya Mbak? Jadi saya yang nanyain Mbak Sylvie nanti. Jadi, sebelum itu, sebelum dokter memulai, mengingatkan kepada seluruh sobat Panji, apabila nanti ada pertanyaan seputar kesehatan mata anak, bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Jadi nanti pertanyaannya bisa saya sampaikan ke dokter Lely. Begitu nggih, Dok? Iya, iya Mbak Sylvie, terima kasih. Dokter. Monggo dokter kalau sudah siap mungkin bisa dimulai langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Puskesmas Polowijen untuk undangannya ya. Untuk pagi hari ini kita memang mau ngobrol seru gitu ya Mbak Sylvie ya tentang pengaruh gadget atau gawai kepada anak-anak kita ya, karena kita tahu sendiri karena pandemi ini akhirnya secara tidak kita inginkan sebenarnya. Dulu kan kita mengurang-urangi jangan depan handphone gitu ya, jangan di depan laptop, jangan depan tabnya terus-terusan gitu ya, tapi sekarang akhirnya ya nggak bisa gitu ya Mbak ya. Jadinya Iya, harusnya nggak seperti itu, tetapi terpaksa akhirnya harus seperti itu gitu ya. Mau gimana lagi ya? Karena kalau iya, tidak nanti anaknya nggak sekolah gitu ya. iya. Nah, seperti apa sih sebenarnya pengaruhnya gadget terhadap kesehatan mata anak? Yang paling sering adalah anak tersebut akhirnya mudah merasa lelah ya Mbak Sylvia, melelah Hmm. sekitar mata, kemudian di kepalanya, kemudian di lehernya, karena biasanya bisa jadi posisinya yang salah waktu di depan gadget gitu ya, atau penerangannya kurang gitu ya, jadi dia udah terus-terusan di depan handphonenya tapi gelap-gelapan ruangannya gitu sambil tidur-tiduran. Makanya pengaturan posisi untuk di mana anak tersebut berinteraksi secara online itu harus kita atur demikian pula penerangannya, jangan terlalu terang juga, misalnya lampunya udah di depan anak tersebut gitu ya. Nah itu juga akhirnya bikin gampang capek gitu ya Mbak Sylvia. Kemudian yang perlu diatur kedua adalah selain ruangannya adalah waktunya juga ya. Jadi anak tersebut sebenarnya harus diingatkan kalau
setiap 20 menit sebisanya itu harus istirahat gitu ya Mbak ya. Jadinya kalau 20 menit itu ada rule of 20, 20, 20 gitu ya. Jadi anak tersebut dalam 20 menit harus beristirahat 20 detik dan melihat 20 feet ya. 20 feet itu sekitar 6 meter gitu. Jadi jadi setiap 20 menit diharapkan anak tersebut dikasih tahu, lihat-lihat jauh dulu ya, lihat jendela itu gitu ya. Atau lihat pokoknya mengalihkan pandangan dari gadget supaya supaya dia tidak lelah dan lapang pandangnya itu tidak terbatas satu layarnya itu. Satu layar dari gadgetnya gitu ya. Kalau layar gadgetnya itu laptop masih lebih luas ya Mbak Cynthia, tapi kalau seandainya gadgetnya itu kecil gitu ya, handphone yang kecil gitu kan, anaknya terbatas lapang pandangnya ya satu screen itu saja. Ini sih beresiko kalau anak tersebut memang secara genetik memiliki bakat untuk gampang minus ya matanya atau miopia. Nah, itulah yang menyebabkan progresivitas dari miopianya bertambah gitu. Jadinya kalau lihat terus-terusan, di mana sebenarnya yang dilihat itu juga monoton ya, dari sini ke sini, sini ke sini, terbatas dari layarnya yang kecil, itu akhirnya secara penelitian dari jurnal terbaru disebutkan dia akan meningkatkan resiko progresivitas dari miopia atau kacamata minus. Jadi itu satu, ruangannya memang harus baik ya, tadi yang sudah saya sebutkan ya Mbak Silvi di awal. Dua, kemudian ada anak tersebut diberitahu ada itu tadi ya, rule 20, 20, 20. Kemudian diingatkan juga untuk sering minum air putih ataupun hidrasinya harus cukup. Karena kalau tidak nanti jadi dehidrasi gitu ya anaknya juga. Makan makanan bergizi semuanya, tidak harus wortel gitu ya. Tidak, kalau wortel terus-terusan kan biasanya ibu-ibu suka kalau kesehatan mata itu ininya wortel terus gitu ya. Anaknya harus makan wortel banyak gitu ya. Padahal anak-anak sekarang tidak ada yang kekurangan vitamin A gitu. Jadi tidak perlu dipaksa sebenarnya, semua sayuran, semua buah-buahan baik gitu ya. Kemudian apalagi sih yang penting ya, yang paling penting sebenarnya adalah kita sebagai orang tua ya. Jadi harus jadi role model yang baik gitu ya. Dalam artian anak tidak boleh main handphone terus, tapi kitanya sendiri Eagle Leaf gini ya. Kemudian kitanya sendiri Zoom terus gitu ya, kita pekerjaannya, sedangkan anaknya nggak boleh terus-terusan gitu ya. Sebenarnya itu kita sendiri harus mencontohkan yang baik gitu ya, kalau pengen anaknya juga sebenarnya tidak megang handphone terus. Kemudian yang paling penting usia 2 tahun ke bawah atau 3 tahun sebenarnya tidak boleh dipaparkan dengan gadget ya. Yang suka tuh sekarang daripada anak saya sudah capek mau masak bersih-bersih rumah, anaknya langsung dikasih ini nonton ini aja di YouTube ya. Ini ada Shaun the Sheep di YouTube, yuk kita nonton, kita nonton yang Upin Ipin gitu ya biar gak rewel gitu. Nah itu juga gak boleh sebenarnya kalau di bawah 3 tahun ya. Mungkin gitu dulu Mbak Silvi, ada yang perlu ini ditanyakan mungkin? Oh iya, berarti apa mungkin ada perbedaan dokter untuk Iya. batasan waktu screen time di setiap usia itu ada beda dokter? Iya, kalau dulu sih memang direkomendasikan ada sih dari ini ya dari dokter-dokter anak di Amerika itu ada rekomendasi khusus bagi anak untuk limitasi atau pembatasan dari waktu di depan gawai ya atau screen time yang Mbak Silvi tanyakan. Dulu sih harusnya katanya ya seperti tadi ya yang 3 tahun ke bawah tidak boleh gitu ya. Kemudian di antara 3-5 tahun 1 jam gitu ya. Kemudian lebih dewasa dari itu sampai sekolah usia dasar ya 1-2 jam gitu. Tapi kan sekarang nggak mungkin ya Mbak Sylvia kalau 1 jam gitu. Sekolahnya aja lebih dari
1 jam 2 jam terus anaknya nggak sekolah seneng gitu ya. Mungkin sekarang Iya. kalau untuk pembatasannya adalah kalau seandainya waktu sekolah ya nggak apa-apa lah itu ya, memang harus sekolah ya, memang nggak usah dibatasin gitu ya, mengerjakan tugas juga seperti itu. Tapi mungkin waktu bermainnya karena dia memang sudah dari pagi sudah di depan gadgetnya, gawainya, mungkin waktu bermainnya yang nggak banyak, mungkin ya ya itulah 1 jam aja atau tiap weekend aja, malah kalau memang bisa bisa seperti itu. Cuman kadang ya Iya. kasihan ya Mbak ya kalau Mbak Iya. ini ya. Berarti jika misalkan harus Zoom melalui gadget ya tentunya dokter itu dibatasi dengan 20 tadi tuh, Ge. Iya, iya. Kalau memang Iya. sebenarnya uh, uh, kalau kita kan nggak bisa ini ya sekarang ya, pandemi ini kan memang mengubah aktivitas anak-anak gitu akhirnya ya. Ya akhirnya ya mungkin itu tadi ya yang 20 20 20 itu bisa dilakukan. Oke. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Tanji, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Mungkin dokter, kalau misalkan sekarang nih ya dokter, ada juga kacamata anti radiasi. Itu Mm-mm. sebenarnya efektifkah dokter untuk Iya, bahaya radiasi dari gadget itu? iya. Sekarang kan memang banyak sekali ya, marak gitu ya Mbak Sylvia, semua menawarkan gitu ya, mungkin kalau dimanapun ya, di Shopee atau di mana-mana gitu, toko online apapun adalah yang disebut dengan kacamata anti radiasi. Mungkin saya perlu menjelaskan lagi apa sih kacamata anti radiasi itu ya. Jadi kacamata anti radiasi dengan kacamata untuk dekat, untuk membantu di depan laptop itu beda ya. Kacamata anti radiasi itu kenapa sampai ada yang memproduksi kacamata khusus seperti ini adalah prinsipnya semua gadget yang kita miliki itu entah laptop, entah handphone itu memang supaya lebih jelas kan, supaya lebih terang ditambahkan blue light itu ya. Jadi blue light ini adalah perangkat tambahan pada gadget kita supaya gadget kita itu jelas dan terang gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan blue light inilah yang akhirnya menyebabkan satu, dia akan bisa merubah siklus tidur kita. Jadi siklus tidur kita atau jadi circadian rhythm dari bahwa kita kalau gelap kemudian kenapa kalau malam kita tidur sedang kalau kita siang kita bangun itu kan karena memang perubahan dari terang dan gelap itu ya. Sedangkan gadget seumpamanya dibawa tidur gitu ya, kemudian dibawa anak-anak kita bawa sambil tiduran mainan handphone itu, akhirnya kan dia uh, jadinya seperti terang terus gitu ya. Akhirnya dia siklus tidurnya pasti terganggu. Jadi dia akhirnya untuk tidur akhirnya nggak bisa cepet bobo gitu ya, karena memang dikiranya itu memang masih siang gitu ya. Jadi blue light ini yang menyebabkan satu tadi berubahnya siklus tidur anak, kita pun dewasa juga, dan akhirnya bikin cepat lelah tadi untuk blue light-nya itu. Nah, akhirnya dikembangkan ada kacamata yang ada filter khusus anti blue light tadi, yang nyebutnya biasanya apa Mbak Sil? Anti radiasi gitu ya, radiasi komputer. Nah, supaya memang dia tidak mudah lelah, intinya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya seandainya kita membatasi sebenarnya untuk pemakaian gawai ya memang sebenarnya tidak perlu gitu ya untuk kacamata anti radiasi sendiri. Nah, kalau kacamata jarak dekat pada usia-usia tertentu itu memang membutuhkan kacamata untuk supaya untuk melihat untuk jarak dekat menjadi lebih jelas gitu ya. Jadi memang beda ya antara yang disebutkan ditanyakan Mbak Silvi tadi yang kacamata anti radiasi dengan untuk kacamata yang dekat gitu ya. Iya, iya dokter. Iya, kadang kan memang ini ya iklannya gencar gitu ya Mbak ya. Anti kacamata anti radiasi gitu ya. Iya. Iklannya Iya. banyak gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak
acara-acara atau kegiatan anak sekolah pun diadakan melalui Zoom seperti itu gitu. Dok. Jadi ya semakin banyak mungkin yang tertarik untuk Iya, menggunakan kacamata anti radiasi iya. tadi. Terus Gitu. bahasa iklan itu kan menarik ya Mbak ya. Jadinya kita memang akhirnya kepengen gitu ya. Kepengen punya akhirnya gitu ya. Iya betul. Iya Mbak. Untuk selanjutnya mungkin diberikan tips dokter bagi orang tua bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan mata anak itu seperti apa? Untuk prinsipnya bagaimana kita bisa eh, menjaga kesehatan mata anak seperti yang tadi sudah saya bilang di depan mungkin ya Mbak Silvi ya. Eh, Ya. itu semua makanan sebenarnya tidak perlu pembatasan ya. Semua makanan tidak perlu khusus gitu ya, wortel gitu, sayur buah yang lain boleh. Kemudian olahraga juga ya, meskipun ini nasihat yang memang terkesan klise, tapi ya memang seperti itu harusnya hidup kita yang sehat gitu ya. Olahraga tetap, kemudian anak-anak didorong olahraga sebenarnya outdoor. Kenapa? Memang riset terbaru dari jurnal-jurnal terbaru juga menyebutkan bahwa jikalau anak tersebut sering main outdoor, lihat-lihat yang hijau gitu ya, seperti ini, itu memang terbukti memang peningkatan kacamata, ukuran kacamatanya yang memang dia memang beresiko memakai kacamata itu tidak tambah cepat gitu, Mbak. Jadinya memang progresivitas Iya. miopianya berkurang. Jadi dia diminta untuk sering mainan outdoor gitu ya. Dulu kan zaman kita kan suka main ke sawah, main sepeda gitu ya, main anak-anak Main cowok lain. main bola, main layang-layang, kita main lompat tali gitu kan. Anak sekarang enggak ya, main tenis aja di handphonenya, main tenis gitu, main bola di layar TV-nya gitu ya, atau di laptopnya itu main bolanya gitu. Jadi, nah itu tadi didorong untuk lebih sering aktivitas outdoor ya. Itu Iya. satu, makan, dua, aktivitas outdoor, kemudian minum memang supaya anak tidak dehidrasi di depan komputer juga. Empat, juga anak tersebut diminta sering ngedip ya, karena kadang kalau di depan laptop gitu akhirnya tidak tidak ingat apa-apa, bahkan ngedip pun lupa gitu ya. Sedangkan kalau Hidup. memang nanti iya, padahal kalau di depan laptop gitu ya sebenarnya ada senamnya juga Mbak Zilvi. Jadi memang matanya diminta ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri gitu ya, ngelirik ke atas, ke bawah gitu ya. Kemudian ngelirik-ngelirik supaya matanya nggak gampang lelah. Kemudian tutup mata bentar, dipijit-pijit gitu biar nggak capek. Kemudian kepala juga diminta noleh-noleh itu supaya relaksasi sih intinya itu uh, anak dikasih tahu seperti itu supaya nggak nanti aduh mama saya pusing gitu ya, keluhan yang paling sering pusing, sakit kepala, capek, matanya berair, pedih gitu ya. Nah itu tanda-tanda dari mata lelah. Satu sudah, dua, tiga, mungkin terus ada yang tadi kita sebut pembatasan screen time. Kemudian kita juga harus itu tadi apa menjadi role model yang baik gitu ya. Kalau Iya. memang nggak pengen anak-anak di depan gawainya laptopnya terus-terusan, kita jangan juga seperti itu terus. Nah Iya. sementara sih itu ada Iya. pertanyaan kayaknya Mbak Silvi ya. Ini ada pertanyaan di kolom komentar, dokter. Saya mau tanya nih, dok, sebenarnya kapan kita boleh mengenalkan gawai kepada anak kita? Iya, ini pertanyaan dari dari Gresik ya. Jauh juga ternyata ya. Ini menanyakan tadi sudah kita bahas sebenarnya ya, Kak, Iya. untuk bagaimana kita mulai mengenalkan gadget. Jadi sebenarnya di bawah 3 tahun itu betul-betul tidak boleh kecuali memang ada saudara atau kakek nenek yang memang rumahnya di luar kota atau di luar pulau sedang tidak pernah bertemu, mau fit call sebentar, kemudian kalau papa mamanya juga mungkin lagi ada pekerjaan di luar kota, tapi sekarang kan jarang ya pergi ke luar kota, itu mungkin sekedar fit call boleh. Tetapi kalau
prinsipnya dia yang pegang sendiri, kemudian punya handphone, apalagi kalau orang tuanya tipe yang baik banget gitu, anaknya diberikan handphone paling bagus gitu ya, jangan dulu ya. Mungkin jadinya sebenarnya di bawah 5 tahun pun itu memang sebenarnya ya hanya satu jam mungkin ya untuk screen time-nya, dan sebaiknya didampingi gitu ya. Dan jangan sampai maksudnya dikasih sendiri, sedang kita sibuk sendiri, anaknya juga sibuk sendiri nonton YouTube atau main TikTok gitu ya. Anak sekarang kecil-kecil sudah akun TikToknya ya, main TikTok sendiri gitu ya. Jangan gitu dulu ya. Untuk anak-anak seusia sekolah dasar bisa, tetapi dengan pembatasan gitu aja ya. Saya juga nggak bisa bilang harus sekian menit gitu sekarang, karena memang sekolahnya juga sekarang sekolahnya lewat gadget gitu ya. Iya. Sementara itu Mbak Silvi. Gitu, dokter. Ini ada lagi dengan agen Milagros Grace Kelati, dokter. Apakah minus atau Iya, siling kuat bisa menurun pada anak? ya. Pertanyaan yang bagus ya ini ya Mbak Silvi. Mungkin orang tua juga sering akhirnya bener sih, ini fakta apa mitos sih seperti ini gitu ya. Kalau mata kita minus silinder itu menurun atau tidak ya. Semuanya yang ada pada orang tua ya Kak, pada dasarnya itu bentuk apapun, nggak cuma bentuk mata ya, mungkin bentuk hidung, bentuk telinga gitu ya, bentuk tangan kita, jari-jari kita, perawakan kita gitu, itu memang akhirnya karena ada faktor genetik ya, baik dari orang Iya. tua, dari pak ayahnya atau dari ibunya, itu biasanya kan diturunkan. Nah, mata ini akhirnya membawa uh, efek khusus gitu ya. Kalau bentuk hidung saja kan fungsinya membau gitu, enggak apa-apa gitu ya. Nah, semuanya juga kalau membau tidak ada efek yang berbeda satu dan lain gitu ya. Tapi kalau kacamata, karena orang tuanya ini salah satu saja umpamanya sumbu bola matanya lebih panjang gitu ya. Nah, sumbu bola mata yang lebih panjang itu akhirnya apa yang anak tersebut lihat atau orang tersebut lihat, benda apapun tidak bisa jatuh di pusat penglihatan. Akhirnya supaya bagus, supaya terlihat jelas, akhirnya butuh alat bantu yaitu kacamata gitu ya. Nah, kalau sumbu bola mata anak tersebut niru papanya yang memang panjang, papanya butuh kacamata minus gitu ya. Sedangkan kalau sumbu bola matanya pendek, itu biasanya butuh kacamata hipermetrop, itu butuh kacamata plus gitu ya, tapi bukan kacamata plus yang untuk dekat orang tua itu ya. Nah, itu biasanya memang diturunkan gitu ya. Karena itu genetik gitu ya. Bentuk hidung yang pesek gitu, nurun juga anaknya mau mancung kayak bule gitu kan juga nggak bisa gitu ya, karena memang tidak ada darah bule gitu ya, mata kita jadi biru gitu kan juga tidak bisa karena memang genetiknya tidak ada gitu ya. Tapi kalau memang kelengkungan korneanya yang kurang pas sehingga dia butuh kacamata silinder mamanya, anaknya biasanya beresiko juga gitu. Jadi memang faktor genetik besar peranannya untuk kacamata, diturunkan dari orang tuanya ke anaknya. Jika orang tuanya, ayah ibunya gini genetik kacamataan, tentu saja pada anak resikonya lebih besar daripada yang ayahnya saja tetapi ibunya tidak, atau ibunya saja yang kacamataan, ayahnya tidak. Itu yang dua-duanya kacamataan, apalagi nenek-neneknya, kakek-kakeknya, paman-pamannya semua berkacamata dan ukuran kacamatanya biasanya besar, biasanya juga berisiko nurun gitu ya. Iya. Gitu. Jadi memang fakta ya dokter, kalau Iya, kalau untuk silinder dan minus tadi itu keturunan. iya, kalau itu fakta. Kenapa Mbak Silvi? Maaf. Merupakan faktor resikonya gitu dokter. Iya, jadi faktor genetik itu faktor satu, faktor resiko, faktor lingkungan, faktor resiko berikutnya. Sudah papa mamanya kacamataan, anaknya juga umpamanya rajin, senang belajar, senang baca buku terus-terusan, nah akhirnya juga jadi deh butuh kacamatanya ya, gitu.
Mungkin ada pertanyaan lagi, Sobat Panji bisa langsung ditanyakan di kolom komentar tentang kesehatan mata anak. Mungkin cara untuk menjaga, atau mungkin mau konsultasi ya dokter. Oh ternyata mata anak saya ini, gitu ya dokter. Bisa juga. Curcol ya Mbak Silvi ya. Mbak Silvi sudah punya anak? Masih belum dokter. Oh belum. Jangan dibelikan handphone nanti ya Mbak Silvi, buat kita saja ya handphonenya. Nanti sebelum handphonenya. Mungkin dokter sebagai orang tua, misalkan kita menjumpai ada anak kita atau mungkin keponakan kita yang mengeluhkan sakit mata. Nah, itu mungkin pertolongan pertama apa sebagai orang tua yang bisa kita berikan anak itu, atau mungkin eh, sakit mata yang seperti apa yang bisa kita berikan pertolongan pertama di rumah. Ya, untuk sakit mata, biasanya kalau orang tua menyebut sakit mata itu adalah matanya merah ya, mungkin yang paling sering akhirnya yang saya tangkap sepertinya kalau sakit mata itu adalah mata merah gitu ya yang paling sering ya. Atau kalau mata kabur pasti orang tua nyebutnya matanya kabur ya, tidak sakit mata ya Iya. pasti ya. Nah, sakit mata ini seringnya yang dikeluhkan adalah matanya merah. Iya. Mata merah yang seperti apa yang sebenarnya orang tua itu bisa membantu di penyembuhan di awal dan tidak terlambat adalah mungkin satu, kalau matanya merah karena karena kena iritasi ya, mungkin satu ya Mbak, yang sering itu adalah kena sampo atau kena sabun seperti itu, adalah matanya dicuci bersih ya, dikasih air, dialiri air gitu, dicuci matanya supaya zat-zat yang iritasi tersebut cepat hilang dari mata. Jadi dia diencerkan dengan sering membasuh matanya dengan air gitu ya. Oh Itu iya. adalah cara kita menghilangkan iritasi pada mata. Nah, kalau yang kedua, mata merah ini adalah karena alergi gitu ya, yang sering alergi debu. Kalau anak laki-laki itu sering alergi sinar matahari, kayak kayak gitu ya. Nah, kalau penyebabnya alergi, kita adalah sebisa mungkin menghindari pencetus dari alerginya. Kalau memang anaknya alergi debu ya kita harus sering membersihkan gitu ya kamarnya atau tempat tidurnya atau bantalnya atau tempat di mana anak tersebut sering aktivitas. Jadi memang kita harus ekstra bersih ya kalau memang anaknya alergi terhadap debu misalnya ya. Nah, kalau Iya. yang penyebabnya infeksi, seringnya kalau merah yang agak lama itu memang penyebabnya infeksi ya. Sedangkan kalau Iya. infeksi itu memang namanya juga infeksi. Penyebabnya bisa jadi bakteri atau kuman yang paling sering. Kemudian virus, ini juga ada pertanyaan dari Kak Blengah ya, ada virus corona apakah bisa menular masuk melalui mata? Ini bisa saya jawab ya, bisa ya memang, karena infeksi apapun itu pasti lewat lubang yang ada di tubuh kita. Jadi lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, semua lubang yang ada di badan kita ini adalah memang pintu masuk dari agent infeksi tersebut. Baik bakteri, kuman, kemudian yang lain misalnya jamur dan agen-agen infeksi yang lain. Jadi untuk pertolongan pertama yang mata merah tadi pada anak, kalau pertama adalah kalau obat tetes, biasanya seringnya langsung diberi obat tetes ya. Kalau obat tetes yang belakangnya OOO itu ya, yang saya nggak bisa menyebut mereknya, yang biasanya OOO gitu, itu memang beresiko maaf, memang dia akan memberikan awalnya adalah cuman meringankan gejala, tetapi resiko salah obat pada anak sehingga anak tersebut tidak sembuh, nggak apa-apa sih. Maksudnya malah ada obat yang sering dipakai sebenarnya, yang banyak sekali di pasaran dengan mudah didapatkan, kemudian diteteskan sendiri, sedangkan itu sebenarnya tidak cocok dengan sakit mata merah anak tersebut, dan akhirnya dia memperlambat dari penyembuhan sakit mata tersebut.
Jadi ada kalanya yang sering ya adalah tetes mata, jadinya nyebut ya ini mereknya yaitu tetes mata Citrol gitu ya. Nah seringkali mata merah sedikit sama orang tua karena diberi ini, oh merahnya hilang gitu ya. Akhirnya kan punya sendiri itu ya di kotak obatnya tetes mata tersebut. Sedangkan kalau sebenarnya sakit matanya itu lebih serius dari infeksi merah di matanya, pemberian tetes obat tadi akan memperlambat sembuhnya malah Mbak. Kemudian pada kasus-kasus tertentu anak tersebut alergi, gatal dikit, tetes Citrol. Seringnya seperti itu ya, kena debu dikit tetes sendiri. Nah kalau pemakaian terus-terusan, akhirnya di kemudian hari anak tersebut beresiko terkena katarak dan glaukoma. Jadi katarak dan glaukoma pun bisa terjadi pada anak-anak, bahkan anak-anak usia di bawah 5 tahun, 3 tahun pun bisa kalau memang pemakaian obatnya salah gitu. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang ngasih obat tetes sebenarnya pada anak. Ya, jadinya yang untuk iya. Jadi kalau sebagai ini ya seandainya satu hari 2 hari merahnya memang tidak membaik, baiknya sih harus segera ke dokter Mbak Silvi, nggak boleh terlalu lama karena penyembuhan itu juga tergantung waktu ya. Ada kalanya kalau sudah agak lama itu penyembuhannya jadinya nggak begitu bisa cepat dan hasilnya kurang begitu baik. Kita menyebutnya kalau di bahasa medis prognosanya kurang baik karena terlambat tadi. Sedang kita nggak bisa kembali ke 3 bulan yang dia kejadian atau 4 bulan di dia kejadian gitu ya. Kadang suka masih aduh semoga besok sembuh gitu saking sabarnya ya orang kita itu ya sabar sabar siapa tahu besok sembuh gitu. Padahal kalau terlalu lama juga akhirnya kurang baik penyembuhannya gitu. Seperti itu sih Mbak Sylvia. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Maaf dokter, ini mungkin sedikit di luar topik tapi tidak apa-apa saya sampaikan gitu. Iya. Maaf dokter, mulai dari lahir sesuai pemeriksaan katanya syaraf mata tidak tersambung. Jadi tinggal satu penglihatan. Saya mau tanya, apakah bisa dibantu obat dan terapi tersambung? Iya. Ini pertanyaan dari Ibu Yayun ini ya, Mbak Silvi ya. Untuk ini ya Bu ya, memang mata anak itu range variasi kelainan matanya itu sangat luas ya. Jadi dia bisa terpengaruh oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Beda kalau pada orang dewasa kan seringnya karena lingkungan dan karena pertambahan usia ya. Nah, yang ditanyakan ini saraf matanya tidak tersambung. Apakah saya tidak bisa menanyakan lagi ya, seringkali yang ada faktor resiko seperti ini adalah bayi-bayi yang prematur biasanya ya. Jadi pada anak-anak yang belum waktunya lahir, Mbak Silvi, kemudian anak tersebut karena suatu sebab ibunya mungkin tensinya tinggi, ketubannya pecah dini, atau perdarahan dan lain-lain, sedangkan semua dari pertumbuhan matanya itu mulai dari depan ya, dari kornea sampai retina atau saraf matanya ini belum sempurna betul dan dia harus terpaksa lahir. Nah, kalau prematur kan biasanya dokter akan mementingkan dari nyawa anak. Jadi anak tersebut gimana bisa hidup sehingga life supportnya adalah gimana nyawanya tertolong seperti itu ya. Sedangkan biasanya mata jadinya kurang mendapatkan fokus pemeriksaan di awal, sehingga kita juga menanganinya atau menemukan kasus tersebut agak terlambat. Nah, pada kasus-kasus yang agak terlambat, di mana saraf matanya memang akhirnya yang seperti dibilang dengan pertanyaan dari Bu Yayun tadi, akhirnya ada masalah kemudian lepas dari tempatnya. Mungkin kalau pertanyaannya apa bisa dibantu obat atau terapi, itu memang harus periksa dulu ya Bu ya, karena kalau tidak diperiksa saya takut memberikan informasi yang salah. Gimana kalau sebenarnya
Kalau yang ditanyakan sarafnya lepas itu adalah retinal detachment atau ablasio retina. Kita lihat dulu memang seberapa parah dari stadium dari retinal detachment tadi. Nah, apakah fungsinya masih bisa seandainya terbantukan meskipun tidak bisa jadi 100%, itu memang tergantung dari keparahan dari lepasnya saraf matanya ini, Bu Yayun. Jadi mungkin bisa periksa dulu untuk memastikan dan apa upaya yang bisa kita lakukan seandainya pun anak tersebut memang masih ada fungsi dari penglihatannya tetapi tidak 100%. Mungkin memang yang baik harus periksa dulu ya Bu ya untuk penanganan yang terbaik gitu. Sementara Iya. itu sih Mbak Silvi. Untuk Bu Yayun bisa ke fasilitas kesehatan terdekat lebih dahulu. Mm-mm. Jika ada PS mungkin nanti bisa dirujuk ke Iya, pelayanan lebih naik gitu ya dokter, lebih lengkap iya, seperti itu ya dok. iya. Karena nanti kalau salah diagnosa, kemudian saya bilang, waduh sudah tidak ada ini, tidak ada kemungkinan bisa ini apa melihat dengan baik kan juga nanti daripada belum-belum sudah, waduh kok nggak ada harapan ya, jadinya nanti nggak jadi diperiksakan. Mungkin dengan perkembangan teknologi terbaru, Bu Yayun dokter mata ya yang Iya, paling dekat atau ke pusat kesehatan mata gitu. Sementara itu ya Mbak Sil. iya, iya Pertanyaan dokter. di bawah Bu Ini Yayun ada ini menanyakan batasan waktu tadi ya. Yang batasan waktu tadi sepertinya sudah ya Mbak ya. iya, iya. Ada pertanyaan lagi, memakai obat tetes mata yang sama pada satu keluarga dari Bu Anandita ini ya, apakah boleh untuk tetes mata? Pada prinsipnya sebenarnya obat tetes mata itu sifatnya personal ya, jadi seperti sikat gigi gitu ya. Sikat gigi itu kan juga tidak boleh atau tidak diperkenankan kadang dipakai bareng-bareng gitu ya Mbak Sylvia. Kalau sikat gigi, nah obat tetes mata juga seperti itu. Obat tetes mata semestinya kalau punya satu orang ya tidak boleh dipakai bergantian karena dia akan meningkatkan kadang obat tetes mata anti infeksi gitu ya. Sudah dipakai salah satu adik yang infeksi, kakaknya ikut-ikut itu padahal kakaknya awalnya enggak kenapa-kenapa, akhirnya tertular dari obat tetesnya karena waktu meneteskan mungkin terlalu dekat kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tidak boleh memakai gantian obat tetes mata ya. Oh iya dokter. Oke. Kecuali dokternya atau ini menyarankan nggak apa-apa deh dipakai, tetapi waktu penetesannya betul-betul hati-hati, nggak boleh nempel matanya, kemudian pe- perawatan obat tetes matanya baik, ditaruh di tempat yang pas, gitu-gitu ya, maksudnya dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu, ya nggak apa-apa ya, cuman kalau memang sembarangan nggak boleh ya, gitu. Oke dokter. Mungkin terakhir dokter ya, dokter mungkin ada yang Ya, ingin disampaikan tentang bagaimana mencegah dan merawat kesehatan mata anak bagi para orang tua. ya. Untuk ini waktunya sudah mau habis ya Mbak Sylvia. Jadi ngobrolnya tadi mulai jam 9. Pada prinsipnya untuk tips-tipsnya tadi sebenarnya sudah banyak kita diskusikan ya Mbak Sylvia. Semoga sih ke depannya mata kesehatan mata anak kita menjadi lebih sehat ya. Jadi memang gizi harus terpenuhi. Kemudian yang sering sekarang malah gizinya malah kalau anak sekarang sudah terpenuhi, anaknya jadi males gerak ya.
mager rebahan gitu ya sambil nonton Netflix gitu umpamanya, nonton YouTube gitu ya, sama rebahan mager gitu, didorong untuk olahraga juga anak-anak tersebut. Yang sekarang saya kira kekurangan gizi juga nggak banyak ya Mbak Sil ya, di puskesmas juga nggak ada mungkin ya Mbak Silvi ya, sudah hampir jarang ya kalau yang kekurangan Iya, gizi ya Mbak ya. Kekurangan vitamin iya, A kan juga enggak ya. Bulan vitamin A iya, tetap ada, tetapi yang defisiensi vitamin A saya kira juga amat sangat sedikit ya. Jadi memang sudah mulai ada pergeseran ya. Kalau dulu kan yang paling sering defisiensi vitamin A gitu ya. Itu sekarang sudah enggak, malah kelebihan gizi yang anak sekarang yang banyak ya. Mager tadi didorong olahraga, kemudian minum air putih harus cukup, kemudian ya itu tadi ada waktu istirahat, ada pembatasan, ada ruangan juga harus kita perhatikan. AC-nya nggak boleh di depan atau kipas anginnya di depan gitu ya, sehingga dia mengganggu dari uh, keseimbangan air mata, lapisan air mata seperti itu. Kemudian ada waktu-waktu yang tadi ya, rule of 20-20-20, dan itu lagi ya, kita harus jadi contoh yang baik ya, dan harus ada pembatasan untuk screen time tadi. Gimana sebenarnya ya sekarang lebih lebih longgar pembatasannya karena terkait pandemi gitu ya. iya. Sementara sih Gitu. itu Mbak Sylvia, semoga sih apalagi yang mereka-mereka beresiko memang memakai kacamata karena orang tuanya dua-duanya berkacamata atau memang dia sendiri sudah berkacamata. Nah, itu memang harus lebih ekstra hati-hati karena kalau enggak mungkin kontrol harus lebih sering ke dokter mata ya. Jadi di mana anak itu benernya bayi baru lahir itu memang harus periksa sebenarnya. Ini yang belum belum ini ya, belum biasa di lingkungan kita bahwa bayi baru lahir itu paling tidak harus periksa ke dokter mata 1 kali, kemudian sebelum dia usia 1 tahun ulang tahun itu dia harus periksa juga, kemudian dia mau masuk sekolah entah pendidikan anak usia dini, PAUD, kelompok bermain itu juga harus periksa, mau masuk SD itu juga harus periksa sebenarnya. Jadi sebenarnya kita itu belum terbiasa ya. Kadang anak tersebut kita sendiri juga tidak bisa mengenali kalau ternyata salah satu mata kita itu ada yang kabur gitu. Karena kan kalau kita buka dua-duanya, kita tidak pernah menutup salah satu mata kita sehingga kita tidak tahu fungsi dari satu satu mata. Kalau dibuka dua-duanya jelas, ternyata kalau dibandingkan loh kok kanan kiri beda gitu. Mungkin itu juga harus sebagai ini ya, maksudnya tanda-tanda gitu ya, dimana kalau dulu yang mengenali guru biasanya anaknya jadi memicing-micingkan mata atau harus maju ke papan tulis gitu ya. Nah sekarang karena memang sekolahnya di rumah, jadinya memang orang tua yang harus lebih tahu. Kok anaknya sering pucak-pucak mata, kemudian Iya. suka memicing-micingkan mata, kemudian banyak keluhan gitu ya. Kok nulisnya salah-salah atau jawabnya salah-salah, capek, kemudian yang paling buruk adalah matanya kalau terlambat adalah juling. Jadi pada anak-anak yang tidak mendapatkan ukuran kacamata yang cepat dan tepat, itu adalah kedepannya bisa beresiko matanya malas sama matanya juling gitu. Jadi kalau anak-anak kan sering orang tua malah tuh kasihan masih kecil sudah pakai kacamata. Nah itu salah. Karena kalau nggak ditolong sejak kecil, takutnya malah nggak tertolong. Fungsi penglihatannya nggak bisa 100% seperti itu. Jadi memang kita harus aware kalau anak tersebut, ya itu keluhannya memang sekitar mata suka muncul-muncul, suka mimicing-micingkan mata gitu, Mbak Silvi. Artinya dulu yang mengenali biasanya guru-guru, sekarang orang tua harus cepat ini Tua. ya ditanyakan. Cobalah ya gitu, paling enggak satu mata ditutup gantian, jelasnya apakah sama atau seperti apa ya. Kadang memang sukanya yang terlambat adalah kalau satu bagus satu kurang bagus gitu. Iya, Jadi dokter. mungkin ada tips-tips itu ya Mbak yang tadi yang belum saya omongkan ya, bahwa kita harus mampu mengenali Iya, apakah anak ini fungsi dari matanya baik. iya. Demikian sih Mbak Silvi. Iya, terima kasih banyak dokter. Terima Mohon maaf kasih dokter. juga undangannya. Iya. Ya, dokter selalu sehat, ya dokter. Iya, Mbak Silvi juga sama keluarga seluruh Puskesmas Polowijin ya.
Dokter Mika salam ya. Nanti ya Mbak Silvi ya. Beliaunya pas ada acara ya. Yeah. Iya. Dokter, terima kasih banyak dokter untuk hari ini. Terima kasih Mbak Silvi. Sehat selalu semuanya. Amin. Pamit ya. Terima kasih waktunya. Iya, terima kasih Selalu. dokter. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See. Ya, demikian live Instagram Puskesmas Polowijen lebih dekat pada hari ini. Terima kasih buat seluruh Sobat Tanji yang sudah bergabung dan juga mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Semoga acara pada hari ini, live Instagram hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, demikian untuk live Instagram kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Instagram kami, like dan juga komentar pada postingan Instagram kami. Sampai jumpa di Puskesmas Polowijen lebih dekat minggu depan.